Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Salat tarawih termasuk salah satu amalan sunnah yang ditekankan pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan kesepakatan para ulama. Salat tarawih merupakan salat malam yang jika di luar Ramadan biasa disebut dengan salat tahajud. Salat malam merupakan ibadah yang utama, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Dan ia merupakan salah satu sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan memiliki dua jihadun nafas, yakni dua jihad menghadapi jiwanya atau hawa nafsunya, yaitu jihad di siang hari dengan berpuasa dan jihad di malam hari dengan salat malam. Barang siapa yang menggabungkan dua ibadah ini, maka ia akan mendapati pahala yang tak terhingga. Demikian perkataan Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Pendengar yang dirahmati Allah, salat tarawih dapat menjadi sebab terampuninya dosa-dosa seorang hamba yang telah lewat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan salat malam pada malam-malam Ramadan karena dilandasi iman dan mengharap pahalanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan qama Ramadan, yaitu melaksanakan salat di malam Ramadan, adalah salat tarawih, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa salat tarawih dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu, dengan syarat jika salat malam tersebut dilakukan karena landasan iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dan ihtisaban, yaitu mencari serta mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala, bukan karena riya atau alasan lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, yang sudah ma'ruf di kalangan para fuqaha atau ahli fikih, bahwa pengampunan dosa-dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan mungkin saja dosa besar ikut terampuni jika seseorang benar-benar menjauhi dosa besar, sebagaimana kata Imam Nawawi. Kemudian pendengar, sudah selayaknya bagi setiap mukmin untuk terus bersemangat dalam beribadah, khususnya salat tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih dari malam-malam sebelumnya. Karena pada 10 hari terakhir tersebutlah terdapat Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan keutamaan dan fadilah yang besar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan terdapat keutamaan yang besar bagi siapa saja yang menghidupkan malam tersebut, yakni melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Nabi SAW pun pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada Lailatul Qadar karena dilandasi iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, sebagai teladan kita semua, Nabi
Rasulullah Muhammad SAW, beliau lebih rajin dan lebih bersemangat lagi di akhir-akhir Ramadan, lebih dari hari-hari lainnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah telah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh bersemangat dan beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada waktu-waktu yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh dengan memperbanyak ibadahnya pada saat 10 hari terakhir Ramadan. Karena untuk tujuan tersebut, beliau sampai menjauhi istri-istri beliau. Dan beliau pun tidak lupa mendorong, membangunkan keluarganya, memotivasi mereka semua untuk melakukan ketaatan pada malam-malam 10 hari terakhir tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, yakni menjauhi istri-istri beliau, tidak menggaulinya. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu pernah berkata, disunahkan untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan dan disunahkan pula untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Oleh karena itu pendengar, maka sudah selayaknya kita semua tetap bersemangat melakukan salat tarawih hingga pada malam terakhir Ramadan. Dan bahkan kita dianjurkan untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh lagi pada 10 malam terakhir Ramadan. Karena di salah satu malam tersebutlah terdapat suatu malam yang paling istimewa sepanjang tahun, yaitu Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat, kekuatan dan taufik untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua beribadah dengan khusyuk, dengan iman dan ihtisaban pada malam Lailatul Qadar tersebut, dan semoga Allah menerima amal-amal saleh kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله